Halo masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar konco-koncone Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Maroke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa, Mas Nanang akan bahas putaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 27 dan 28 Agustus 2022 ya masih. Sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan, seperti biasa Mas Nanang ingin mereview build semalam sore dan tadi malam ya masih. Walaupun di sini Mas Nanang gagal profit, tapi tetap Mas Nanang review build kekalahannya masih. Untuk di Sagan Tosu, di sini Mas Nanang LH ya masih, ataupun kalah setengah karena skornya 1-1. Di sini Mas Nanang mengambil handicap Sagan Tosu ngepur seperempat. Dan untuk yang di bawah, Mas Nanang mengambil Beijing ngepur setengah. Ternyata di sini Beijing ngeprank ya masih, kena bante 2-0. Di build sore Mas Nanang gagal profit. Untuk di build selanjutnya build konten ya masih. Di build konten pun Mas Nanang full merah ya masih. Di sini Mas Nanang kalah karena tadi malam tuh tim-tim besar mainnya pada ngeprank semua ya masih. Di sini Girona kena bante 1-0 oleh Celta Vigo. Di sini Mas Nanang kalah. Dan untuk di Freiburg itu ternyata skornya cuma ada 1-0 tadi malam ya masih, padahal purpurannya sangat besar. Seharusnya tadi malam itu over, cuma ternyata under ya masih. Di sini Mas Nanang kalah. Dan untuk yang di Luton Mas Nanang mengambil di over 2/4, skor 1-1. Mas Nanang pun juga kalah ya masih. Untuk di build selanjutnya pun Mas Nanang kalah ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil Monza under 23/4, skor 2-1. Di sini Mas Nanang kalah setengah. Dan untuk yang di Fortuna, di sini Mas Nanang mengambil di over 1/4, skor 0-0. Ternyata di babak keduanya gacor ya masih. Dan untuk yang di Sunderland, Mas Nanang mengambil di over 1/4. Di sini skor hanya ada 1-0. Mas Nanang pun juga kalah ya masih. Untuk di Bojal, Mas Nanang berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil di Oilek over 3. Di sini skor 2-2. Mas Nanang menang full ya masih. Dan untuk di Bojal selanjutnya Mas Nanang pun juga profit ya masih. Mas Nanang mengambil di Hyderabad over 3. Di sini skor 3-1. Mas Nanang menang full ya masih. Untuk di single bet konten sebelumnya Mas Nanang pun gagal profit ya masih. Oke masih, ojo oke bacot, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama, ada Arsenal jamu Fulham. Dan pertandingan ini akan disegarkan di luar kandang ya masih, di London, pukul jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Arsenal mendapatkan full senyum ya masih, mendapatkan 5 kali kemenangan. Sedangkan Fulham hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 3 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Arsenal ya masih. Memang Arsenal untuk di pertandingan sebelumnya cukup gacor ya masih. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Arsenal mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head to head, Fulham sama sekali belum pernah mendapatkan kemenangan 1 kali pun ya masih. Dan untuk di sini, memang Arsenal bakal menang ya masih. Cuman hanya selisih 1 gol. Jadi prediksi Mas Nanang di sini untuk mengambil Fulham. Ceritanya di pertandingan ini seperti MU melawan Liverpool ya masih. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bendot. Di pasaran Kang Bendot, Arsenal mengepur Fulham dengan handicap 1/4
1,5, 1/3/4, dan 2. Sedangkan untuk di over-under ada 2/3/4, 3, 3/4, dan 3,5. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil peluang dengan menahan handicap 1/3/4. Untuk di over-under, Mas Nanang mengambil di over 1/4 di VAR waktu ya Mas. Untuk Mas yang mau bermain aman, silakan mengambil di over 1/4 VAR waktu ya Mas, karena di VAR waktu prediksi Mas Nanang bakal ada skor 1-1 ya Mas, ataupun 2-0. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Bayer Jamu Monceng, dan pertandingan ini akan disiarkan di kandang Bayer pukul jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Bayer mendapatkan 4 kali kemenangan, 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Monceng hanya mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir mereka beda ya masih hanya beda-beda tipis. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Bayer hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, Monceng mendapatkan 3 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal mengambil Bayer, karena orang mungkin dia ini mau digebuki terus oleh Monceng ya masih. Karena di sini dia sudah 4 kali bertemu kena bantai terus. Pasti untuk di sini dia bakal menang ya Mas. Kita dulu di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Bayer mengover Monceng dengan handicap 2, 2/4, 2,5, dan 2/3/4. Sedangkan untuk di over-under ada 3/3/4, 4, 4/4, dan 4,5. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Bayer dengan mengover handicap 2/4. Di sini Mas Nanang berani mengover 2/4 ya Mas. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di under 4 ya Mas, di under 4. Karena prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal dimenangkan oleh Bayer dengan skor 3-0. Karena feeling Mas Nanang untuk di pertandingan ini Monceng bakal kena kartu merah ya Mas. Cuman Mas Nanang nggak tahu kena kartu merah di babak pertama ataupun di babak kedua. Jadi di sini Mas Nanang berani mengambil Bayer dengan mengover handicap 2/4. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Rayo Vallecano menjamu Mallorca, dan pertandingan ini akan disiarkan di luar kandang ya Mas, di kandang Madrid pukul jam 12:30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Rayo mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Mallorca mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali mengalami kekalahan, dan 2 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir Rayo cukup bagus ya Mas pertahanannya. Kita lihat di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Rayo mendapatkan 3 kali kemenangan, Mallorca mendapatkan 2 kali kemenangan. Untuk di head-to-head pun lebih diunggulkan Rayo ya Mas. Jelas prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal mengambil Rayo. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Rayo mengover Mallorca dengan handicap lek-lekan 1/4, 1/2, dan 3/4. Sedangkan untuk di over-under ada 1/3/4, 2, 2/4, dan 2,5. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Rayo dengan mengover handicap 1/2. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 2/4 ya Mas. Tapi prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini lebih fokus ngebetting di handicap ngepur 1/2. Untuk di pertandingan yang terakhir, seperti biasa Mas Nanang kasih referensi untuk single bet ya Mas. Ada AC Milan menjamu Bologna, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang AC Milan pukul jam 1:45 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, AC Milan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Bologna
mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan AC Milan ya Mas. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, AC Milan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head-to-head pun lebih diunggulkan AC Milan ya Mas. Jelas untuk di sini Mas Nanang lebih kuat mengambil AC Milan. Kita ndelok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bondot. Di pasaran Kang Bondot, AC Milan mengoffer Bologna dengan handicap 1, 1/4, 1,5 dan 1/3/4. Sedangkan untuk di over-under ada 2,5, 2/3/4, 3 dan 3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil AC Milan dengan mengoffer handicap 1/4. Untuk di over-under, Mas Nanang mengambil di over 1/4 paruh waktu ya Mas. Dan untuk di sini dua-duanya fokus Mas Nanang fokus mengebom di handicap dan fokus mengebom di over 1/4. Karena prediksi Mas Nanang untuk di babak pertama bakal ada 2 gol ya Mas. Oke Mas, sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk Mas yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya Mas. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ora eneng dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk Mas yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas masih gas, ojo kasih kendor Mas, tapi tetap utamakan pakai prediksi sendiri ya Mas. Karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk Mas kalau wani ojo wedi-wedi ojo wani-wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya Mas. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.